Megawati Soekarnoputri, satu-satunya presiden wanita Indonesia hingga saat ini. Namanya Soekarnoputri, yang berarti anak Soekarno yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Kiprahnya di dunia politik masih terus aktif. Pada 23 Juli 2001 menjadi penanda puncak kejayaan Megawati. Ia dilantik sebagai Presiden Indonesia kelima menggantikan Abdurrahman Wahid atau yang juga dikenal sebagai Gus Dur. Megawati menjadi presiden setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan setelah Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekret yang membekukan lembaga MPR, DPR, dan Partai Golkar. MPR menggelar rapat paripurna untuk pemungutan suara atas pemakzulan Gus Dur pada 23 Juli 2001. Ada fraksi dari FKB dan FPDKB yang ikut pemungutan suara. Hasil pemungutan suara adalah 591 suara mendukung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid serta mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden pengganti. Saat pelantikan, Megawati tampak mengenakan kebaya berwarna putih dengan selendang berwarna ungu. Sebelumnya, dari tahun 1999 hingga 2001, ia menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Suasana politik yang mewarnai pelantikan Megawati kala itu memang tak elok untuk dirayakan dengan penuh kegembiraan. Di Istana Negara, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dilengsarkan MPR tengah meradang. Ia tak terima keputusan MPR yang mencabut mandatnya sebagai presiden. Setelah dilantik, Megawati melakukan konsolidasi kekuasaan. Kemudian pada 9 Agustus 2001, dia mengumumkan kabinet gotong royong. Berbeda dengan presiden sebelumnya, selama kabinet ini bertugas, Megawati tak pernah melakukan perombakan kabinet. Namun ia hanya mengangkat beberapa menteri ad interim karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka di Pilpres 2004. Salah satu program kerja kabinet gotong royong adalah menegakkan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tentram dalam kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN. Melalui program ini, Putri Bung Karno tersebut membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu pencetus pemilihan presiden secara langsung. Megawati saat memberikan testimoni dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 17 Agustus 2020 lalu menyoroti peran perempuan di kancah politik. Menurutnya, peran perempuan dalam perpolitikan Indonesia harus lebih berkembang. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang mempunyai hak sama di mata hukum. Wanita Indonesia, kaum perempuan Indonesia itu berkiprah sama dengan kaum laki-laki. Undang-undang dasar kita, terutama sebagai Konstitusi Republik Indonesia, itu telah memberikan sebuah peluang yang sangat besar bagi kaum wanita Indonesia berkiprah. Karena tidak ada sebutan di dalam Undang-Undang Dasar kita, terutama di dalam hal bunyinya setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Artinya tidak disebut laki atau perempuan di mata hukum. Perjalanan Megawati ke kursi RI 1 tidaklah mulus. 2 tahun sebelumnya, dia digadang-gadang menjadi presiden pengganti B.J. Habibie. Mega berhasil menguasai Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan mengubahnya menjadi PDI Perjuangan menjelang kejatuhan Orde Baru. Sayangnya di pemilu 1999, Megawati gagal menjadi presiden. Padahal saat itu PDIP menjadi partai pemenang setelah meraih sekitar 36 juta suara atau hampir 34%. Saat itu presiden belum dipilih langsung oleh rakyat, masih dipilih oleh MPR.
Poros Tengah pun mengantarkan Gus Dur sebagai presiden mengalahkan Megawati dalam voting MPR. Gus Dur meraih 373 suara, sementara Megawati hanya meraih 313 suara. Kendati demikian, Megawati berbesar hati dan tetap menjalani peran sebagai wakil presiden. Ketika menjabat sebagai wakil presiden dari Gus Dur, Mega mendapatkan tugas untuk menangani konflik di Maluku. Sayangnya, Megawati tak berhasil menangani tugas tersebut. Saat itu, atas pertimbangan dari pihak keamanan, dirinya tidak diizinkan untuk tinggal di wilayah daratan. Menurut Mega, tinggal di kapal perang milik TNI merupakan salah satu pengalaman yang tak terlupakan. Selama hampir 2 minggu, dia menggunakan kapal tersebut sebagai tempat tinggal. Berkaca dari pengalamannya, menurut Mega, jika setiap persoalan dihadapi dengan perencanaan matang, maka hasilnya akan dapat diselesaikan dengan baik. Benar tidak pernah terlupakan oleh saya, karena ketika terjadi konflik di Maluku dan di sekitarnya oleh bagian keamanan, saya tidak diizinkan untuk tinggal di daratan. Padahal penugasan saya oleh Presiden harus dilaksanakan. Akhirnya kami memutuskan, maksud saya dengan Panglima dan bagian keamanan lainnya, maka saya tinggal di kapal perang. Hingga saat ini, Megawati Soekarno Putri dikenal sebagai tokoh politik berpengaruh di Indonesia. Bersama PDIP, dia berhasil mengantarkan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian duduk di kursi Presiden 2 periode. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.